Ya, pemirsa, pada debat putaran kedua yang digelar KPU pada Jumat pekan lalu, citra Jokowi sejatinya melekat pada pasangan Ganjar Mahfud. Tampil sederhana dan apa adanya, sebagaimana penampilan Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019. Dan untuk mengulasnya kami sudah bersama juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Imam Priyono. Selamat sore, Mas Imam. Selamat sore, Mbak. Iya, Mas Imam, ini bagaimana kesederhanaan yang akan dihadirkan oleh pasangan Ganjar Mahfud dalam debat Capres-Cawapres? Memang Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bisa dilihat ke belakang adalah sosok pribadi yang ramah, yang sederhana, karena mereka berangkat dari masyarakat biasa. Orang tua mereka bukan orang yang memiliki privilege atau jabatan tertentu, sehingga mereka memang tampil genuine, kalau bahasa anak sekarang, tampil apa adanya bersama rakyat. Itu yang menjadi modal paling dasar di samping model ideologi yang memang dimiliki oleh keduanya. Jadi memang mereka hadir dari rakyat dan insya Allah akan memimpin rakyat. Baik, Mas Imam, ini kan juga sebelumnya pasangan Ganjar Mahfud beberapa kali mengenakan kemeja bertuliskan satset dan tastes ya. Ini mungkin banyak publik yang belum tahu apa sebetulnya makna dari jargon ini, Mas Imam. Salah satu yang khas dari Mas Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud adalah kecepatan mereka. Mereka secara harfiah memang masih sangat fit, dari sisi fisik memang masih sangat memungkinkan untuk berlari kencang, tidak hanya duduk ongkang-ongkang kaki memimpin. Misalnya dulu Mas Ganjar menjadi gubernur 10 tahun, model kepemimpinannya memang terjun ke masyarakat mirip dengan Pak Jokowi. Dan yang paling khas dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah kecepatan. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kecepatan yang ekstra, tidak seperti misalnya birokrasi yang dikesankan biasanya lambat. Bahkan dulu di awal-awal Twitter atau X booming, Mas Ganjar terbiasa untuk mendapatkan informasi langsung dari media sosial, dan dengan penelaahan yang cepat, seringkali masyarakat bisa mendapatkan jawaban. Seringkali masalah-masalah yang dihadapi itu langsung bisa dituntaskan dengan cara yang cepat. Jadi sukses maupun tastes itu adalah gambaran bahwa mereka adalah pemimpin yang energik, yang memiliki kecepatan bahkan percepatan. Karena ini yang dibutuhkan oleh Indonesia 15 tahun ke depan jelang Indonesia Emas. Kita butuh kepemimpinan yang benar-benar fit secara fisik, fit secara mental, dan kita harus memastikan bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang mau berjabat tangan dengan jutaan masyarakat, mau tidur bareng di rumahnya seperti Mas Ganjar, mau menyerap langsung dari masyarakat, bukan menyerap hanya dari tim, tetapi harus langsung menghirup nafas, aroma masyarakat yang ada di pedesaan di bawah. Baik, jadi jargon satset, tastes ini komitmen pasangan Ganjar Mahfud ya, Mas Imam, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, lalu pada Jumat pekan lalu di debat Cawapres ini kan keduanya juga mengenakan pakaian adat. Ini sebetulnya apa yang ditonjolkan dari pakaian tersebut, ataukah ada makna filosofi tersendiri, Mas Imam? Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, kita sudah menggambarkan ini secara kontinu. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bahkan memulai masa kampanye itu dari Sabang dan Merauke. Kita sama-sama tahu kebudayaan, kebinekaan adalah harta yang mahal yang harus terus dijaga oleh bangsa Indonesia, dan Prof. Mahfud maupun Mas Ganjar berkomitmen untuk menjaga tersebut. Dan kita berharap vibrasi dari kebinekaan yang terpimpin, artinya dicontohkan oleh Prof. Mahfud dan Mas Ganjar ini senantiasa bisa juga diresapi oleh masyarakat, bisa diresapi oleh publik. Dan sekali lagi ini juga bagian dari konsistensi estafet kepemimpinan Presiden Jokowi yang juga menghadirkan kebinekaan. Baik, nah ini juga informasinya pasangan Ganjar Mahfud juga mengenakan produk lokal, ya Mas Imam. Ini apa tujuan dan pesan yang ingin disampaikan dari mengenakan produk lokal? Ya, tentu mereka berdua sangat konsisten menggunakan produk lokal, menggunakan karya UMKM, karya anak bangsa, karena Indonesia adalah negara yang besar. Dalam konteks ekonomi pun kelas menengah kita cukup gemuk. Pasar yang besar ini harus dinikmati oleh bangsa Indonesia.
bukan oleh bangsa asing, bukan oleh kepentingan asing. Dan Mas Ganjar mencontohkan kalau cycle-nya bisa kita kuasai, supply chain-nya bisa kita dominasi, pasar yang besar ini sesungguhnya bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karenanya kita mencontohkan bahwa kita cinta terhadap produk lokal kita. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan mengkonsumsinya. Kita berharap ke depan akan muncul produk-produk lokal yang tidak hanya punya nilai kelokalan, tetapi punya kualitas yang kokoh, kualitas yang layak untuk dibeli oleh lokal setidaknya, dan pada waktunya akan mampu berkompetisi di level internasional sehingga pasar di Indonesia akan semakin gemuk dan bersamaan kelas menengah akan semakin kokoh, dan kita di 2045 akan menjadi negara keempat terbesar di dunia pada konteks ekonomi. Baik, jadi mengenakan produk lokal, kemudian juga kemarin di debat mengenakan pakaian dengan jargon Satsetastes, dan juga mengenakan pakaian adat. Apakah ini artinya pesona dan visi misi Ganjar Mahfud ini juga lebih mendekati Jokowi, Mas Imam? Saya rasa demikian, karena secara ideologis memang Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud memiliki ideologi yang sama, yang diperjuangkan sama-sama misalnya visi Bung Karno tentang Trisakti, visi Bung Karno tentang marhainisme atau kemandirian, itu adalah sebangun sejalan. Dan yang lebih hebat dari itu, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah pembangunan, perubahan, perbaikan dari kinerja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Beberapa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi kami apresiasi sebagai kinerja baik, insya Allah akan kami lanjutkan, dan yang belum selesai, diantaranya misalnya IKN, reformasi di bidang hukum, ini masih menyisakan banyak permasalahan, kami akan juga tuntaskan tanpa tebang pilih, tanpa merendahkan martabat siapapun. Jadi memang Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah kesinambungan dari ideologi maupun kinerja atau kerja-kerja Pak Jokowi, bahkan lebih, insya Allah akan lebih baik dari itu. Ya, sebagian pengamat menggambarkan Mas Ganjar ini adalah Jokowi 3.0 atau 3.0 gitu ya. Jokowi yang lebih hebat, yang lebih baik ya dalam konteks pemikiran, kinerja, karena memang Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah putra-putra terbaik bangsa yang insya Allah akan memimpin Indonesia ke depan. Baik, nah Mas Imam, tadi kita juga sudah melihat sebelumnya hari ini Pak Ganjar meluncing program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Ini sebetulnya apa tujuannya, Mas Imam? Ini sebelum masuk ke tujuan ya, Mas Ganjar itu benar-benar punya feel yang dalam terhadap program ini. Karena Mas Ganjar adalah contoh dari program ini. Betapa keluarga sederhana yang pernah dimiliki oleh Mas Ganjar ini bisa naik kelas, bisa lebih baik kondisinya karena hadirnya pendidikan di keluarga Mas Ganjar. Salah satunya adalah Mas Ganjar bisa menjadi mahasiswa, bisa lulus dengan baik, kemudian bisa berkarir di parlemen, bisa menjadi calon wakil presiden, dan sebelumnya menjadi gubernur. Itu semua pintu gerbangnya adalah pendidikan yang baik. Karenanya Mas Ganjar ingin menularkan ini, ingin membuka pintu-pintu rumah sederhana atau masyarakat kita yang mungkin belum beruntung atau masih miskin untuk memiliki setidaknya satu saja sarjana. Karena apabila ada satu anak yang bisa berhasil menjadi sarjana, insya Allah peluang keberhasilan akan semakin besar dan negara hadir pada konteks tersebut. Negara hadir memastikan kemiskinan ini pelan-pelan akan kita kikis. Negara hadir bahwa pendidikan akan bisa dinikmati secara lebih merata ke masa mendatang. Makanya Mas Ganjar ingin sekali memastikan program ini menjadi program unggulan dari Ganjar Mahfud, memastikan pendidikan hadir, satu keluarga sederhana, satu sarjana pertama. Baik, tentunya publik masih menantikan program unggulan dari Ganjar Mahfud yang sesuai dengan visi misi Satsetastes ya, Mas Imam. Terima kasih banyak Mas Imam, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Mas Imam.